Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hafsah dengan NIM 234030 dan 43. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 2, elaborasi pemahaman UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Membandingkan pembahasan final kelompok lain terhadap satu buku atau artikel. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengambil dari kelompok 3 mengenai materi tentukan bukti penilaian. Dalam artikel kelompok 3 menjelaskan mengenai understand by design adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk pembelajaran dan pemahaman siswa. Dalam hal ini, menentukan penilaian adalah suatu langkah penting untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran yang diinginkan dapat diukur dengan cara yang valid dan reliable. Tahap ini bertujuan untuk menentukan penilaian dapat mengukur hasil belajar yang diinginkan. Penilaian yang bertujuan baik dapat membantu guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Pada tahap awal, guru dituntut untuk dapat mengidentifikasikan hasil yang diinginkan. Sedangkan pada tahap kedua, guru harus dapat menentukan bukti penilaian. Suatu bukti penilaian dapat dilakukan untuk menunjukkan apakah siswa telah mencapai hasil tersebut. Kemudian, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menentukan bukti penilaian ini adalah 1. Mengidentifikasi hasil pembelajaran berupa tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dinilai. Kemudian, mengembangkan kriteria penilaian berupa publik penilaian dan kriteria spesifik. Kemudian, menentukan metode penilaian seperti penilaian format, tes, kuis, tugas praktek, presentasi, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, rancangan penilaian sumatif. Yang kelima, rancangan penilaian formatif. Dan yang keenam adalah validasi dan reliabilitas penilaian. Dari uraian artikel kelompok 3 dapat saya simpulkan bahwasannya dalam menentukan bukti penilaian adalah suatu langkah penting dalam mengukur kemampuan peserta didik, bahwa suatu pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tidak hanya itu, peserta didik akan menunjukkan capaian hasil yang diinginkan. Suatu penilaian yang baik dapat membantu guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Guru mengukur kemampuan siswa melalui tes, latihan, praktek, kuis, dan lainnya. Hal ini, guru dapat mengumpulkan bukti penilaian bahwa ini adalah suatu hasil kemampuan belajar siswa, dan perlunya guru memperhatikan langkah-langkah yang spesifik untuk menentukan bukti penilaian menjadi akurat. Dari uraian artikel kelompok 3, saya juga mencari sebuah artikel yang berjudul Analisis Hasil Belajar dari Implementasi Kerangka Understand by Design dalam Pembelajaran di Sekolah, yang ditulis oleh Sinta Ari Susanti. Pada artikel ini, dalam menentukan bukti penilaian, setelah melakukan tujuan, guru perlu melibatkan pengembangan bukti kinerja yang berguna untuk mengukur pemahaman siswa terhadap suatu materi pembelajaran. Bukti penilaian ini dapat berupa proyek, ujian, presentasi, atau tugas lainnya. Guru perlu menentukan bukti penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena guru perlu menyusun 3 penilaian yang diterapkan pada pembelajaran, yaitu penilaian diagnostik, formatif, dan penilaian sumatif. Pada penilaian diagnostik, guru mengukur kemampuan siswa dari kuis, karena guru mengukur kemampuan awal siswa. Sedangkan pada penilaian formatif, guru berisikan pendalaman materi pembelajaran seperti LKPD, laporan, dan lainnya. Penggunaan tes formatif digunakan selama pembelajaran berlangsung. Dan pada penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir semester untuk mengukur kemampuan awal dalam belajar. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian siswa dalam pembelajarannya. Dari hal inilah menjadi sebuah bukti penilaian yang digunakan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Dapat disimpulkan
Dari artikel kelompok 3 sudah sesuai dengan pembahasan mengenai bukti penilaian. Karena untuk mendapatkan suatu bukti penilaian dan pembelajaran, suatu hasil pembelajaran yang diinginkan dapat diukur dengan cara yang valid dan reliable. Bukti penilaian ini dapat diukur dengan langkah-langkah pengumpulan bukti penilaian yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Kemudian, mungkin hanya sampai di sini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam ucapan maupun pembahasan yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.